Sabahul khair. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo, kembali lagi dengan saya Cici Sirasi. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode langsung atau thariqah mubasyirah pada mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab. Pada metode langsung ataupun thariqah mubasyirah terdapat latar belakang, landasan teori, tujuan, karakteristik, peran guru, peran siswa, buku ajar dalam metode langsung atau thariqah mubasyirah dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, latar belakang metode langsung atau thariqah mubasyirah. Munculnya metode langsung di sini karena ketidakpuasan terhadap hasil pengajaran bahasa dengan metode sebelumnya. Tapi bukan hanya itu saja, metode ini juga karena adanya perubahan orientasi dan tujuan dari pengajaran bahasa asing yang dikaitkan dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Awalnya metode ini tidak meyakinkan guru dalam pembelajaran bahasa karena dikaitkan dengan bahasa ibu, namun malah mendapat dukungan dari masyarakat Jerman. Baru setelah itu metode ini diterima pada abad ke-20 dan metode ini berkembang dan banyak digunakan di berbagai negara yang memiliki arah yang berbeda-beda, sehingga akhirnya penggunaan metode ini dikombinasikan dengan metode-metode lain. Misalnya di negara Jerman menjadi metode eklektik, yaitu kombinasi antara metode langsung dengan tata bahasa terjemah. Yang kedua, landasan teori. Landasan teori pada metode langsung atau thariqah mubasyirah ini berasumsi bahwa belajar bahasa asing sama dengan belajar bahasa ibu, yakni penggunaan bahasa secara langsung dan intensif dalam komunikasi. Menurut metode ini, para pelajar belajar bahasa asing dengan cara menyimak dan berbicara, sedangkan membaca dan mengarang dapat dikembangkan kemudian, sebab inti bahasa adalah menyimak dan berbicara. Oleh karena itu, mereka harus dibiasakan berpikir dengan bahasa asing. Tata bahasa yang diberikannya juga melalui situasi dan dilakukan secara lisan, bukan dengan cara menghafalkan kaidah-kaidah. Metode ini juga berasumsi bahwa makna bahasa akan lebih jelas bila disajikan dengan menghadirkan benda fisik seperti gambar, isyarat, dan pantonim. Terjemahan memang bisa menjadi cara mudah untuk membuat makna menjadi jelas, tetapi tidak akan membuat para peserta didik belajar bahasa sasaran secara alami. Selanjutnya, karakteristik pada metode langsung. Pada karakteristik di sini ada beberapa, yaitu pertama, memberikan prioritas yang tinggi terhadap keterampilan berbicara sebagai keterampilan membaca, menulis, dan terjemah. Yang kedua, basis pembelajarannya terfokus pada teknik demonstratif, menirukan dan menghafal langsung, di mana para peserta didik merepetisi kata, kalimat, dan percakapan melalui asosiasi, konteks, serta definisi yang diajarkan secara induktif, yaitu berasal dari contoh-contoh kemudian yang diambil dari kesimpulan. Karakteristik yang ketiga ada menghindari penggunaan bahasa ibu. Yang keempat, kemampuan komunikasi lisan dilatih secara cepat melalui tanya jawab yang terencana dalam pola interaksi variatif. Dan yang terakhir, karakteristik metode langsung itu, interaksi antar pendidik dan peserta didik itu terjalin komunikatif, di mana pendidik berperan sebagai stimulisator yang memberikan contoh-contoh, sedangkan peserta didik hanya merespon dalam bentuk menirukan, menjawab pertanyaan, dan mendemonstrasikannya. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan metode langsung, yaitu para guru yang menggunakan metode langsung ini bertujuan agar para siswa bisa mempelajari bagaimana caranya berkomunikasi dalam bahasa sasaran. Untuk bisa melakukan hal tersebut dengan sukses, penting bagi para siswa untuk belajar berpikir dalam bahasa sasaran. Nah, sementara itu di sini menurut Acep Hermawan, metode langsung memiliki tujuan agar para pelajar mampu berkomunikasi dengan bahasa asing yang dipelajarinya seperti pemilik bahasa ini.
Selanjutnya, peran guru pada metode asing itu dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode Thoriqah Mubasyarah ini membutuhkan guru yang terampil berbahasa Arab dan terampil mengajarkan bahasa Arab. Keterampilan tersebut sangat dibutuhkan karena posisi guru merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan tujuan pembelajaran yang akan dicapai para peserta didik. Adapun selanjutnya itu peran siswa pada metode langsung itu siswa memegang peran penting dalam keberhasilan penggunaan metode Thoriqah Mubasyarah. Sebaik apapun faktor-faktor lain tanpa didukung motivasi yang kuat akan sia-sia dalam pembelajaran bahasa Arab tersebut. Oleh karena itu, guru perlu membangkitkan motivasi siswa agar lebih bergairah dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Sebab motivasi merupakan dorongan diri dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Dan dalam konteks ini, dorongan dari dalam diri siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini materi atau bahan ajar pada metode langsung. Di dalam memilih materi pembelajaran atau bahan ajar, seorang guru harus benar-benar cermat, harus sesuai dengan psikologi siswa sehingga sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Demikian juga materi harus yang menggambarkan realitas kehidupan sehari-hari. Di sini akan menarik minat siswa dan antusias dalam mempelajarinya karena materi dalam buku ajar adalah ruh bagi proses belajar mengajar itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.